Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang lingkaran. Pengertian lingkaran. Lingkaran adalah lengkung tertutup yang semua titik-titik pada lengkung itu berjarak sama terhadap suatu titik tertentu pada lengkungan itu. Titik tertentu dalam lengkungan disebut pusat lingkaran atau O, dan jarak tersebut disebut jari-jari lingkaran. Nah, kita bisa lihat pada gambar lingkaran ini, di mana titik O ini merupakan titik pusat lingkaran. Kemudian, R kecil atau biasa disebut jari-jari adalah jarak dari pusat lingkaran sampai ke titik pada lengkungan lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Bagian pertama yaitu titik O, ya sama seperti sebelumnya. O adalah titik pusat lingkaran, yaitu titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Kemudian untuk penamaan lingkaran itu tergantung dari titik pusatnya. Nah, untuk lingkaran ini karena titik pusatnya O, maka ini dinamakan lingkaran O. Kemudian yang kedua OC, OD, OE. OC, OD, OE adalah jari-jari lingkaran atau R. Karena OC, OD, OE adalah jarak dari titik pusat lingkaran ke titik pada lengkungan lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran yaitu garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Selanjutnya CE, dari C ke E melalui titik pusat O. Nah, ini dinamakan diameter lingkaran atau biasa dilambangkan dengan D kecil. Nah, di mana diameter ini adalah 2R atau 2 kali jari-jari. Tadi kan OC dan OE adalah jari-jari. Diameter yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Ya, jadi diameter itu harus melalui titik pusat. Yang keempat ada busur AB, busur BC, busur CD, busur DE, dan busur EA. Nah, busur adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan lingkaran. Jadi, yang namanya busur itu garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. AE, kemudian ED atau DE, CD atau DC, BC, dan AB. Jadi lengkungannya. Selanjutnya daerah DOC. DOC. Nah, ini yang diarsir adalah juring. Juring yaitu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, di mana DOC ini dibatasi oleh jari-jari OC dan OD dan juga busur CD. Selanjutnya ada garis AB. AB adalah tali busur. Nah, kalau busur itu kan yang di lengkungan ini. Nah, kalau tali busur itu lurus AB. Nah, ke sini. AB tali busur yaitu garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Tapi tali busur tidak melalui titik pusat. Jadi berbeda dengan diameter. Selanjutnya ada daerah arsiran AB. Daerah arsiran AB ini dinamakan tembereng, yaitu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Dibatasi oleh busurnya AB dan tali busurnya AB.
Selanjutnya, ada garis yang tegak lurus, OP. OP adalah apotema, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut. Apotema tegak lurus dengan tali busur. Nah, makanya ada lambang ini ya, tegak lurus. OP ini tegak lurus dengan tali busur AB. Jadi, apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Dan apotema ini tegak lurus dengan tali busurnya. Selanjutnya, luas dan keliling lingkaran. Untuk luas lingkaran, rumusnya adalah V kali R atau VR kuadrat, dan keliling lingkaran V kali diameter atau 2πr, di mana nilai Pi ini adalah 22/7 atau 3,14, R-nya adalah jari-jari, dan D-nya adalah diameter. Contoh, hitunglah keliling dan luas lingkaran yang mempunyai diameter 28 cm. Nah, karena diketahui diameternya 28 cm, maka kita cari jari-jarinya. Diameter itu 2 kali jari-jari, maka untuk jari-jari adalah diameter dibagi 2. Sehingga jari-jarinya 28 dibagi 2 jadi 14 cm. Keliling lingkaran rumusnya 2πr. Berarti 2 kali jari-jarinya 14, Pi-nya 22/7. Kenapa di sini menggunakan 22/7? Karena jari-jarinya merupakan kelipatan dari 7. Jadi biar mempermudah perhitungan. Nah, 14 dibagi 7 hasilnya 2, maka sisanya 2 kali 22, 44 kali 2, 88 cm. Untuk luas lingkaran, Pi R kuadrat berarti 22/7 kali R kuadrat. R kuadrat artinya R kali R. Berarti kali 14 kali 14. Nah, 14-nya kita bagi ke 7 hasilnya 2. 22 kali 2 hasilnya 44 kali 14. Jadi 616 cm persegi. Selanjutnya, contoh yang kedua. Keliling dari sebuah lingkaran adalah 314 cm. Hitunglah luas lingkaran tersebut. Diketahui kelilingnya 314 cm, Pi-nya 3,14. Yang ditanyakan luas. Nah, sebelum menghitung luas, berarti kita harus cari dulu diameter lingkarannya. Karena rumus keliling itu kan bisa Pd atau 2πr. Berarti, nah kelilingnya 314, Pi-nya 3,14. Nah, kita cari diameternya. Nah, maka diameternya kita bagi keliling dibagi Pi. Berarti 314 dibagi 3,14. Hasilnya 100. Nah, diameternya 100, maka jari-jarinya kita bagi 2. 100 bagi 2 jadi 50 cm. Baru kita cari luas lingkaran. Rumusnya Pi R kuadrat. Nah, Pi-nya gunakan 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Maka hasilnya 314 kali 25, 7.850. Jadi, luas lingkaran tersebut adalah 7.850 cm persegi. Contoh yang ketiga, sebuah roda berdiameter 42 cm. Jika roda tersebut berputar sebanyak 300 kali, tentukan jarak yang ditempuh oleh roda tersebut. Nah, di sini ada keterangannya dalam meter. Jadi nanti kalau sudah dicari harus satuannya diubah ke meter. Diameternya 42 cm, maka jari-jarinya 21 cm. Nah, ini karena kelipatan 7, berarti Pi-nya gunakan 22/7. Untuk banyak putaran roda ada 300 kali. Yang ditanyakan jarak yang ditempuh. Berarti, untuk menentukan jarak yang ditempuh,
Kita cari dulu keliling lingkaran. Artinya keliling dari roda tersebut berapa. Nah, keliling lingkaran rumusnya 2πr berarti 2 kali 22/7 kali R-nya 21. Berarti 2 kali 22 kali 3. 3 dari mana? Dari 21 dibagi 7. Hasilnya 132 cm. Nah, itu kan satu keliling lingkaran 132 cm. Karena banyak putarannya 300, kita kalikan 300. 132 kali 300 jadi 39.600 cm. Yang diminta di sini adalah dalam satuan meter. Centimeter ke meter itu naik 2 tangga, berarti dibagi 100, jadi 396 meter. Demikian untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.